Salam. Salam. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sebelumnya terima kasih banyak buat Ipong Mary ya. Kalau orang bilang kurang ya. Jadi Ipong Mary buat juga seluruh pelayan-pelayan di gereja ini, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya baru pertama kali ke tempat ini, ya terima kasih buat waktunya. Baik, sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri. Baru 4 hari yang lalu ini. Artinya PowerPoint-nya baru dibuat dari malam, ya. Anak saya hanya 3, istri saya hanya 1. Itulah lengkapnya, ya. Masih muda-muda ya. Jadi saya namanya Yusuf Putajulu. Putajulu itu mama saya merupakan Ridwan. Jadi kedua orang tua saya asli orang Batak, Toba, dari Sumatera Utara, dan saya asli. Nah, istri saya juga asli orang Batak. Tadi malam sudah pelayanan di sini di acara Komsel ya, Ibu Pendeta Rosina. Dia juga asli orang Batak. Jadi anak-anak kami ini pun semua asli, saudara. Asli Batak semua itu. Yang paling besar tadi malam ikut kemari ya, namanya Yohanes Putajulu, panjangnya Yohanes Stephen Brilian Putajulu. Dia suka pelayanan musik. Saya tanya, cita-citamu jadi apa nak? Jadi pendeta makanya. Baguslah ya. Buah nggak jauh jatuh dari pohon. Baru yang nomor 2, yang nomor 1 Yohanes, yang nomor 2 Yosia. Yosia Hanesti dipanggil si Hani. Ini saya bawa ini Yosia. Kalau Yohanes hari ini di Medan itu naik kelas 3 SMA. Ya, baru belum. Oh ya boleh sini ya. Yohanes Stephen Brilian naik kelas 3 SMA. Yosia Hanesti kita panggil Hani. Dia naik kelas 2 SMP. Yosia. Yovela dia baru tamat TK. Ya, perempuan sendiri dia ikut situ. Mau masuk SD lah, ya. Jadi karena di Indonesia hari ini libur kenaikan kelas, ya minggu kemarin waktu saya khotbah di gereja yang saya gembalakan, saya tidak ada umumkan kalau saya mau pesiaran kemari, mau jalan. Jadi itu semua mendadak. Terus anak-anak bilang, Pak, ini libur apa kita di sini aja? Katanya, iya di sini aja. Kan lagunya aku ingin tetap di sini. Ya, akhirnya itu jalan ya. Kalau yang besar kadang ke Pineng dia jalan sendiri. Ada teman di sana kadang-kadang dia diminta untuk mengisi dia jalan sendiri ya. Jadi hanya 3 ini Tuhan karuniakan anak pada kami. Semua ini lahirnya Januari. Yohanes Januari 2000, Yosia Januari 2004, Yovela Januari 2011. Yovela tahun tingginya ya. Mungkin inilah kami ya, dan kami berdua sama-sama melayani full time di penggembalaan ya. Terus ini jemaat tahun 2013. Kita namanya gereja Jemaat Kasih Karunia. Kami tinggal di Jalan Setiabudi, Medan ya. Ini bangunan gereja, persisnya ini cor lantai 2. Bangunan lamanya ada di sebelahnya. Kami merintis gereja tahun 2000. Tahun 2000 saya dengan istri saya ini, kami hanya sewa-sewa rumah-rumah. Tidak ada jemaat satu orang pun. Istri saya latar belakangnya dia engineering, dia insinyur bangunan. Tapi begitu dia kenal dengan pendeta, dia nggak jadi kerja jadi pemborong. Dia ngambil S1 lagi pulang dari SMA, ngambil SPH. Sekarang sedang menyelesaikan program doktornya di Jogja, di teologi, dan juga dosen di salah satu universitas di Medan. Dan ini tahun 2013. Waktu itu foto ini pun gak janjian. Jadi ada beberapa jemaat gak tahu, gak datang. Habis ibadah langsung fotoan aja, sebagian udah pulang gitu. Ini lantai 2, lantai 1 udah selesai, cor lantai 2. Nah, hari ini posisinya sudah di cor lantai 3. Saudara doakan supaya pembangunan gereja kami itu selesai.
Agustus kami akan finishing lantai 2 Agustus ya. Terus ini hanya bagi untuk didoakan. Ini ketika kemarin posisinya sekarang begini. Ya kami mau finishing lantai 2, lantai 3 itu sudah dicor. Kalau saya hitung pakai uang ringgit untuk finishing lantai 2 itu hanya butuh 100.000. Lalu saya bilang sama panitia, pendeta punya mobil kecil, istri saya punya mobil kalau di sini Hyundai Acros itu ya. Saya bilang itu kami berikan. Jadi kalau mereka jual paling sekitar 15.000 lah kalau ringgit, ya. Jadi gembala korban di depan. Kita nggak ada yang mobil juga biasa, saya bilang, ya. Lalu mereka respon nanti saya imani kalau bulan Agustus kami sudah kerjakan, Desember sudah selesai. Kami sekarang lagi gencar bulan puasa. Saya pikir kalau diringgitkan 100.000 buat saya banyak, buat Tuhan nggak banyak lah ya. Itu mesti lantai 2, belum lantai 3-nya, ya. Jadi hanya untuk finish lantai 2 kita butuh 100.000 lah kalau ringgit, ya. Kira-kira itu. Dukung dalam doa, amin. Kami berdua punya visi besar untuk Kota Medan. Jadi kalau ada anak Medan atau siapa sini keluarga yang di sini kalau ke Medan boleh singgah loh tempat kita ya. Terus next, ya kami tinggal di sini. Kita punya rumah doa di Medan, satu-satunya rumah doa di Medan. Bahkan ini jadi persinggahan banyak hamba Tuhan. Ya, jadi saya kemarin tamu hamba Tuhan banyak di rumah. Ya, jadi ini rumah doa. Yaitu buat orang berdoa. Ada 20 kamar, itu free. Orang doa situ bukan bayar, free. Jadi kalau misalnya ada tamu dari sini, ya tinggal di sini loh, ya doa. Mau penginjilan boleh. Ya, siapa yang belum pernah ke Medan? Oh iya datang. Sebelum datang harus datang ke Medan. Amin. Medan dekat. Ya, mesti jauh ke Sarawak ya. Tidak dekat lah, ya. Ini di Jalan Setiabudi. Dan hari ini saya khotbah temanya ini. Apa itu? Puasa mengucap syukur. Ini semua ada hanya karena mengucap syukur. Kerja kita hanya mengucap syukur aja. Next. Nah, kita akan dengar firman Tuhan. Ini ya firman Tuhan mengucap syukur. Kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Jadi dia sebenarnya ayat 16 saja, tetapi kita baca sampai ayat 18 tidak apa-apa. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Belum semua ya. Pendeta kan harus sabar sampai ketemu semua. Jangan-jangan saudara tidak pernah baca Alkitab di rumah, yang minimal di sini lah ya. Amin. Ya. Udah ketemu semua, amin. Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3 ya. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara, ayat 16, ayat 18, bahkan 17 ini sebenarnya satu paket, ya, satu paket. Orang mengucap syukur pasti dia bersukacita, ya. Orang bersukacita, ya pasti mengucap syukur, ya. Dan semua ini produk dari doa, ya. 17 tetap berdoa. Orang yang tak berdoa dia sulit mengucap syukur, dia sulit bersukacita. Jadi ini satu paket, ya. Jadi mengucap syukur, ya. Mengucap syukur dalam segala hal, ya. Saya mau tanya ini, tapi sebelumnya sampai jam berapa ya? Saya kalau di Medan khotbah lama-lama, jadi takut nanti sini nggak kelamahan. Ya, pokoknya nanti kalau kelamahan ya, kalau ada timekeepernya
atau treat gitu ya. Ya. Mana lebih besar dosanya, bersungut-sungut apa membunuh? Ada orang di sini? Saya sedang bertanya ini. Ini kan kalau di Indonesia ini sudah sore ya, sudah sore jadi kita santai saja lah ya. Yang penting ngerti. Mana lebih besar dosanya, bersungut-sungut apa membunuh? Sama aja. Sama aja. Gampang-gampang susah ya. Nanti ini pendekanya menjebak lagi. Ya. Besar mana? Atau apa ya? Bahasa Malaysianya. Iya, mana dosanya lebih besar? Sama aja. Bapak, membunuh sama bersungut-sungut, Pak. Bapak pura-pura bingung kan? Ya. Saudaraku di Jumat kita tanya, membunuh. Ya satu lagi kan takut sok-sok rohani dia bersungut-sungut. Saudara pernah nggak lihat orang di penjara dijatuhi hukuman karena bersungut-sungut? Nah ya, kalau membunuh, semua orang membunuh di penjara, lalu lebih besar mana dosanya? Udah mulai pintar sekarang ya? Iya. Ya sama-sama besar lah ya. Tidaklah bersungut-sungut. Bersungut-sungut kan dosa yang orang lain nggak tahu, orang lain nggak lihat, ya. Bisa aja di depan kita, iya Pak Pendeta senyum nggak apa-apa, dalam hati nggak apa-apa. Waduh, sorry, saya datang lagi ini mengganggu. Nggak apa-apa Pendeta, dalam hati ngapain lu datang lagi? Ya, kira-kira begitu ya. Bersungut-sungut. Saya katakan oke lah, dosa bersungut-sungut itu tidak pernah dijatuhi hukuman. Kalau zaman kita sekarang tidak pernah orang didakwa karena bersungut-sungut. Tapi saya mau berkata begini, bersungut-sungut adalah satu dosa yang sangat serius buat Tuhan. Padahal bersungut-sungut adalah hal yang biasa kita lakukan. Sepertinya bukan sesuatu perkara, bukan satu soal lah, ya. Bersungut-sungut itu biasa. Nah, saudara, kita bicara soal pertumbuhan iman, dan kalau kita lihat di Alkitab, apa yang menurut kita biasa dan buat Tuhan ini dosa yang serius, yang notabene itu sering kita lakukan, bahkan bukan hanya jemaat, banyak pelayan-pelayan, bukan hanya pelayan, yang gelarnya pendeta pun banyak. Persungutan di belakang jalan terus. Sederhana. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, menurut para pakar teolog ada berkata 600.000, kurang lebih ya terserah 600.000 orang berjalan kaki banyak ya. 600.000. Dari 600.000 itu yang masuk anak-anak berapa? Berapa persen? Mungkin sulit persen. Berapa orang? Yosua dan Kaleb. Kalau dibuat persennya ini agak sulit ya. 0,000 sulit. Kita ini ada berapa orang ya? Katakan 50 orang.
Kalau kita 2 orang di sini masuk surga, ini persentasenya jauh lebih besar dari 600.000 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Ini masuk surga semua, pas cuma 2 orang di sini masuk surga. Kalau cuma 2 orang siapa ya? Berarti saya dengan siapa ya? Tadi saya tidak langsung. Apa saya dengan pemimpin muslim aja ya? Kenapa dia tidak masuk dosanya 1? Bersungut-sungut. Bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berantem. Tidak mereka mencuri, membunuh, membuat perkara soal-soal di dalamnya. Hanya 1 dosanya bersungut-sungut. Sederhana bukan? Yang kita tidak pernah bahas, dosa itu jalan terus. Saya yakin anak-anak sini baik-baik semua. Tidak membunuh. Amin. Puji Tuhan, tidak mencuri. Haleluya, tidak bohong lagi. Dan lain-lain. Cuma masih bersungut aja. Bersungut cukup untuk Anda tidak masuk surga. Sepertinya kejam sekali ya. Kejam ya. Betapa kudusnya kita harus hidup. Satu Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Saya senang baca Alkitab. Kita sama-sama baca. Karena tidak banyak ayat yang saya sampaikan. Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 10. 1, 2, iya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Untuk persoalan mencuri, untuk persoalan yang lain, Alkitab tidak pernah catat Tuhan kirim malaikat maut. Tapi untuk persoalan bersungut-sungut, Tuhan kirim malaikat maut. Saya berkata itu bukan dosa yang sepele buat Tuhan. Saudaraku, orang yang bersungut itu artinya tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam segala hal apa, saudara? Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal. Artinya sinonimnya bersyukur dalam segala hal. Kalau tidak salah di tahun 2005 saya tidak tinggal di gereja. Di gereja ada rumah, ada pastori istilahnya. Ada beberapa mahasiswa tinggal di sana. Pagi-pagi sekali pukul 6, kita biasanya kalau pulang pagi pukul 5, pukul 6 selesai. Pukul 6.30, 6.30 mereka sudah sampai di rumah. Saya bilang, ada apa? Saya datang. Apa nggak bersih-bersih? Apa mereka? Iya. Tadi malam gereja dimasuki pencuri. Kalian di mana? Ya kami tidur di situ, di pastori di sebelah gereja. Tapi gereja pintunya dibobol oleh maling. Lalu apa yang hilang? Semua musik, semua sound system kecuali drum. Biasanya saya ada aja misalnya kursi patah karena main begitu, saya marah. Itu saya udah gak bisa marah.
hilang, sound system hilang, gitar bass, gitar ritm hilang. Hari Minggu kami pakai gitar akustik. Loh, kalau drum dipukul kan akustiknya nggak dengar. Lalu waktu itu ada teman yang tahu, hamba Tuhan bilang begini, Pak, ya, ada ayat di Roma 8:24. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu semua terjadi Pak untuk kebaikan Bapak sama jemaat Bapak. Kenapa harus hari ini ayat ini dikasih? Bu, nanti kayak seminggu lagi biar sakitnya itu gak begitu terasa ya. Udah tahu langsung dikasih, memang ayatnya benar. Perasaan amin. Ya, firman Tuhan saya aminkan, amin. Itu untuk kebaikan Bapak. Akhirnya benar. Saya bersungut-sungut kok alat musik tidak kembali. Saya hanya mengucap syukur. Saya jalan-jalan di toko musik, bukan ada uang, hanya mulia. Lalu ada satu ibu, bukan jemaat kita, tapi kenal baik. Pak Yusuf, ya. Loh, mau beli apa? Enggak, cuma lihat gitar saja. Cuma mau lihat sebentar. Ya udah, Bapak mau gitar mana katanya? Ya, saya mau gitar ini, gitar apa? Ritm listrik itu. Ya udah, kok tolong Bapaknya kasih gitar. Satu. Selamat satu. Begitulah terus sampai lengkap semua. Itulah mengucap syukur tadi. Amin. Kalau saya marah, anak-anak saya marah, kurang ajar, brengsek lo, kamu yang curi, jangan-jangan kamu kerjasama dengan malaikat, segala macam. Dia sakit hati, nggak jadi berkat, dan sebagainya. Jadi ada juga ayat yang berkata, ya, dia buku 1 ayat 2, ya mungkin sampai saja kita nggak bisa baca itu. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kerap kali kita ada dalam pencobaan menangis, bukan? Ada banyak orang datang ke rumah doa, bukan cuma di sini ada pendeta, ada bisa ketemu kan? Kalau saya ada apa? Semua cerita, Pak, istri saya, Pak, utang saya banyak, bayar bunganya saja saya nggak mampu. Wah, ini semua persoalannya. Saya lihat dari depan ini wajah Bapak Ibu semua manis-manis ya. Tapi kayaknya persoalan juga banyak ya. Jadi kita begitu. Nah, di sana kita bahas, anggap satu kebahagiaan. Ya, kalau kita jatuh dalam pencobaan, dengan kata lain tidak ada satu kesempatan pun untuk tidak bersyukur, apalagi sampai salahkan gereja, salahkan pelayan, salahkan pendeta, yang lebih naik lagi, salahkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Doa terakhir ditutup bukan kehendakmu yang jadi. Itu kan belajar doa. Tetapi awas kalau kau gak jawab Tuhan. Gua gak mau melayani lagi, gak mau ke gereja lagi. Kenapa? Doa aku gak dijawab Tuhan. Saya akan tanya, emang kamu siapa? Kamu siapa? Tuhan itu siapa? Kok pakai mengancam-ancam gitu? Daud berkata kita ini debu. Debu tanah kita berharga karena ada roh Tuhan. Debu tanah ditiup oleh roh Allah. Hiduplah kita manusia. Saudara, kalau rohmu dicabut Tuhan, kamu hanya debu tanah. Mau kulitmu putih, kulitmu hitam manis seperti saya. Kita ini debu. Makanya dia berkata, siapakah aku Tuhan? Sampai engkau memperhatikanku yang adalah debu.
debu untuk Tuhan. Nah kalau kita mengerti firman Tuhan, Tuhan tidak berani bersyukur. Ada jemaat. Adakah anak Tuhan suka pindah-pindah gereja? Di sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Baik semua ya. Amin. Nanti beritahu ya kalau ada free gitu ya. Kamu kenapa pindah gereja? Gereja di situ ujiannya nggak angkat. Saya mikir ujian angkat itu bagaimana? Dia akan angkat gitu. Ya. Kata-kata mereka dia ujiannya enggak. Karena itu kamu pindah ya. Kenapa? Dia cari gereja sempurna. Ada nggak gereja sempurna? Sempurna di Sabah. Pindah. Yang kedua, dia ibadah sebulan 2 bulan, pindah lagi. Lu kenapa pindah lagi? Majelisnya. Bahasa lain pelayan-pelayannya. Kenapa pelayan-pelayannya? Majelisnya kenapa? Majelisnya benar-benar manusia jemaat iblis. Nah, dia selalu menyalahkan orang. Pindah lagi dari gereja yang lain. 3 bulan dia nggak betah, pindah lagi, ketemu lagi. Kamu bukan di gereja itu kemarin? Kok pindah lagi? Iya. Ibu pendetanya. Wah, ibu gembalanya. Kenapa? Terakhir dia ketemu gereja yang menurut dia sempurna, musiknya ngangkat ya, lagunya bagus, WL-nya energi ya, majelisnya ramah-ramah, ibu gembalanya baik, khotbahnya bagus. 3 bulan dia situ, gereja itu rusak. Rusak. Jadi dia errornya dia apa? Ya dia itu. Orang begini jangan bisa masuk surga ya. Merusak persekutuan. Tidak ada kerja yang sempurna. Tidak ada. Sempurna itu di surga. Yang ada belajar mengucap syukur. Mau musiknya ngangkat apa tidak, mau khotbahnya kadang-kadang bagaimana, mau mengucap syukur ada yang memberikan berkat buatmu. Amin. Alkitab bilang bagus kok makan nasi pakai sayur dengan ucapan syukur, daripada makan nasi pakai daging tapi ada pertengkaran. Memang kita senang loh makan nasi pakai daging lauk yang enak, tapi kalau ada pertengkaran, makan nasi lauknya hanya sayur, tapi sambil senyum-senyuman, enak ya Mak. Gitu. Saya bersyukur dapat istri bersyukur ini. Mantan pacar. Bersyukur. Kalau kita lihat di atas terus, yang lebih tinggi dari dia banyak, yang lebih bening pun banyak. Begitu sebaliknya. Jangan begini, saya dapat dia mujizat, jangan dia bilang dia dapat saya musibah. itu pak, ya, harus bersyukur. Kalau mau bersyukur sebentar, suami gue ini kurang angkat ya, diganti. Habis lagi kan bersyukur. Kayak
ada dulu Ibu Ros suka dengan Pak Yusuf yang hitam. Nah ini yang kita bijak gitu loh. Salome itu kan si Solomon hitam. Makanya lagu hitam manis, panggang kan? Ya, gitu. Ucap syukur. Jangan seperti ada teman saya cerita, anak siapa ini cantik banget. Kalau saya lihat anakmu, aku lihat anak, ingat sama anakku. Kalau lihat anak orang, ingat anaknya. Tapi kalau lihat istri orang, lupa istrinya. Wah itu kan enggak, ya? Salah. Jadi belajar bersyukur. Amin. Amen. Siapa sih yang punya utang? Kamu ada utang. Ada utang pada harta. Hari Minggu kemarin istri saya ini khotbah. Rahasia diberkati Tuhan ada 3 poin. Poin yang ketiga dia bilang, kalau kau mau diberkati Tuhan, utang harus bayar. Serius. Utang itu tidak berdosa, tapi selangkah lagi dia jadi dosa ketika tidak dibayar. Serius. Orang yang setia terhadap harta orang lain, dia dipercayakan banyak harta. Uang orang yang mau pegang itu bukan hartamu atau orang. Itu hanya tambahan sedikit, ya. Jadi kita harus belajar mengucap syukur. Biar utangmu lagi banyak, mengucap syukur. Kalau kau punya gaji, punya uang, utamakan bayar utang. Itu kalau mau diberkati. Saya utang saya banyak. Tapi kita tetap bersyukur, ya. Jadi kalau saudara nggak sanggup bersyukur, itu artinya saudara bersyukur-syukur. Ada 3 poin yang sore hari saya sampaikan. 3, ya. Next. 3 berkat Tuhan, ya. 3 mujizat dari mengucap syukur. Kita kalian satu, ya. Mengucap syukur. 3 kuasa mengucap syukur. Saudara kalau mengucap syukur, saudara akan mengalami kuasa ini. Yang pertama, kita baca sama-sama 2 ya. Mengucap syukur melahirkan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Amin. Nah, saudara akan saya ajak kita membaca 1 Korintus 11 ayat 24. Ini ayat sering sekali dibacakan ketika kita menerima perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 24. Sama-sama kita baca. 2 ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah aku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan. Waktu di Taman Getsemani, Allah Bapa sudah bilang sama Yesus, kau harus ambil menanggung dosa manusia dengan disalib. Di dalam doa dan pergumulan Yesus, yang Alkitab mencatat keringatnya itu bercampur dengan titik-titik darah. Kalau kita tanya medis, berarti ada pembuluh darah yang pecah, sehingga darah keluar campur keringat. Berarti stres tingkat tinggi sebagai manusia. Akhirnya di ujung kesulitan dan keberatan, Yesus ngomong begini sama Bapak. Bapak, kalau bisa, lakukan acara ini. Artinya kalau bisa nggak usah disalib lah Tuhan, berat kali disalib ini. Ketika Yesus tidak bersyukur, ketika Yesus tidak menyerah dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu, Yesus sulit sebagai manusia waktu itu. Tetapi dalam doanya dia katakan, bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu. Malam itu dia kumpulkan murid-murid, dia pecahkan roti.
Dia bagi roti pada yang kudus. Dan kalimatnya itu ini, saudara, yang disampaikan Yesus pada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan dalam perbuatan ini ya. Jadi awalnya ia 24 ia mengucap syukur atasnya. Ketika Yesus mengucap syukur ya, dengan penderitaan yang sudah terang-terang diberitahu dan akan dijalaninya di depan, yaitu jalan salib yang kita kenal dengan Via Dolorosa. Ketika itu berkata, terima kasih Tuhan buat salib, terima kasih Bapa, aku akan terima salib ini dengan ucapan syukur. Yesus mendapat kekuatan baru. Amin. Yesus mendapat kekuatan baru. Jadi saudara, masalah seberapa bersyukur. Kadang-kadang ada istri yang kecewa mendalam kepada suaminya. Begitu sebaliknya. Selama kita tidak bisa mengucap syukur, kekecewaan itu akan makin dalam. Ketika saudara berkata terima kasih Tuhan buat semua yang Kau izinkan ini, sepertinya kekuatan baru itu turun. Yesus sempat ada begini. Kalau boleh lalu tangan cawan ini Bapak, tapi terakhir bukan kehendak Dia. Ketika Yesus mengucap syukur terima kasih. Jadi kalau saudara jatuh dalam percobaan, ada masalah, katakan terima kasih Tuhan buat ujian iman yang Kau berikan kepadaku. Berarti aku mau naik kelas, bersyukur, dan akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama baca dua ya. Mengucap syukur mendatangkan mujizat. Saudaraku, saudara tahu cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Dia katakan kepada Petrus, TS, habis KKR, habis khotbah ini. Petrus, dia dulu, jangan biarkan mereka pulang lapar. Sekarang kamu cari makanan, beri makan. Seandainya Anda Petrus waktu itu dapat perintah seperti itu, apa mudah bilang, iya dulu, siap komandan. Tidak ada pembicaraan dari waktu dan mulai ibadah itu tidak ada rencana. Seandainya ada rumah makan Padang ya, di Medan banyak rumah makan Padang. Untuk 5.000 orang berapa rumah makan Padang yang harus diborong semua? 5.000 bungkus. Itu tidak boleh dikejar. Itu makan masa, ya, makan waktu. Terus dananya dari mana? Kita lo nakalan, nggak tahu kalau di sini. Katakan makan 500 orang, persiapannya berapa lama? Untuk makan 500 orang, hah? Misalnya makan 500 orang, biaya makannya berapa, uangnya dari mana, uang siapa, kamu mau korban. Sebulan sebelum sudah dibicarakan, betul tidak? 5.000. Saat itu juga rumah makan Padang tidak ada, karena dulu Yesus khotbah itu di atas bukit. Yesus kan khotbah tidak pakai mikrofon. Kalau kita belajar budaya Israel sama belajar sejarah Yesus, Yesus khotbah di mana untuk 5.000 orang dengar tanpa mikrofon? Ini aja ini banyak harus pakai mikrofon saya. Ruang tertutup lagi. Jadi Yesus itu kalau misalnya mau khotbah depan orang, dia cari pegunungan yang dia agak turun begini. Jadi kalau ngomong halo, harus pakai echo. Coba saudara pimpin lagu juga 5.000 orang.
begitu hari kemudian 5.000 orang bicara. Jadi kan khotbah itu di bukit, di pegunungan, dia ambil tempat pegunungan, bukan tanah datar lagi saudara. Saudara, habis ngomong sebentar lagi belakang baru dengar saudara. Kan gitu kok di gunung. Zaman Yesus begitu, jangan kira nggak ada musik. Sempat ada yang ngomong-ngomong, nggak dengar khotbahnya. Jadi 5.000 orang itu semua diem. Diem bukan karena main handphone ya. Sekarang banyak orang sih. Saya beberapa kali ke Singapura, teman saya dari bilang, pendeta apa? Di Singapura ini orang pada bisnis semua. Betul, di MRT itu banyak bisnis. Jadi gereja pun kadang kok teman ini kalah gitu, atau di bawah itu. Beri makan. Bisik-bisik. Cari dari mana? Di padang gurun karena ada rumah makan. Kalau ada rumah makan, mau berapa banyak rumah makan? Duitnya dari mana? Tapi mereka harus berkata, siap dulu. Petrus dia bilang, Yesus, kau kasih perintah kok pikir sedikit. Orang Papua begini, kau kasih perintah kau pikir sedikit. Ini 5.000 orang, rumah makan tak ada ini pada pukul, cari makan di mana? Tanya si Yudas, Yudas, kau ada uang kan? Kalau pun ada uang cari makan di mana? Tapi guru bilang kasih makan. Ini perintah. Setiap perintah Tuhan selalu jawabannya ya. Ada sekali waktu anak bilang, Pak Pendeta apa? Siapa sih yang sanggup melakukan firman Tuhan ini semua? Semua anak Tuhan pasti sanggup. Kenapa? Kalau Tuhan memberi perintah, Dia pasti memberi kemampuan untuk melakukan. Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak mikir. Dia cuma mau lihat respon. Siapa? Tiba-tiba ada seorang anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Itu mujizat. Kami sama-sama beli es krim. Saya yang beli. Anak saya ini dapat, yang paling kecil dapat es krim. Kadang-kadang saya tidak ikut makan es krim. Cuma saya di jalan saya minta es krim anak saya sedikit aja. Dia bilang, beli apa? Pakai uang apa? Minta satu gigitan, dia bilang, itulah anak. Kalau sampai ada anak-anak, dia dibontotin sama orang tuanya yang dibawain makanan, 5 roti 2 ikan itu udah makan semua, diserahkan semua. Saya pikir ini memang anak yang luar biasa ini. Dan anak yang punya 5 roti 2 ikan tidak pernah dibahas. Sekali waktu saya pernah dapat literaturnya soal anak ini. Menurut budaya Yahudi, anak itu jadi milioner. Karena 5 roti mujizat 5.000 orang tidak akan jadi kalau tidak ada anak yang rela menyerahkan hak. Semua orang dewasa saja belum tentu berani. Siapa di sini waktu percaya Yesus berani kayak Sakius? Begitu Sakius terima Yesus, apa dia bilang? Setengah hartaku kuberikan ke Tuhan. Kalau mobilmu 100 atau kereta habis ini, berarti 50 serahkan Tuhan ke gereja. Itu Sakius. Umurnya bisa kecil, tapi imannya dewasa. Umur saudara bisa tua, tapi kadang-kadang iman sudah memberi. Kelasnya TK. 5 roti 2 ikan. Lalu akan diserahkan kepada Yesus. Yesus gak bilang
Tuhan Bapa, kami mau makan. Kami akan terima dengan sembah syukur. Amin. Cukup untuk 5.000 orang. 5 roti 2 ikan. Ada yang memplesetkan. Sekarang banyak orang aneh-aneh. Ya cukuplah pendeta, orang ikannya ikan paus katanya. Ya, bagian untung ayat itu berkata maka anak kecil itu, masa anak kecil bawa ikan paus? Memang dasar nggak mau percaya sama firman Tuhan, semua diplesetkan. Cukup. Saya katakan sama nanti bangunan. Kalau dirupiahkan untuk pasang lantai, dinding sama pelapon listrik di lantai 2, kembali lagi kita butuh 300 juta. Belum nanti kursi sama AC pendingin, belum hitung itu. Kas pembangunan berapa? Bukan 1 rupiah, 1.000 rupiah minus. Saya bilang beriman. Saya katakan sejak 2 bulan lalu, tiap minggu semua 2 puasa sampai hari ini. 2 puasa. Agustus tukang hasil bekerja, berarti bulan 11 selesai, Desember sudah Natal di gereja baru. Saya katakan beriman. Oke. Saya sebagai pendeta, ini ada mobil, kalian jual. Itu korban pertama. Akhirnya yang lain itu. Jadi nanti kita totalkan semua korban kita itu di tanggal 28 bulan 7 ini. Kita kerja. Jadi anggaplah ini 5 roti 2 ikannya saya katakan. Kita mengucap syukur, nanti Tuhan cukupkan. Betul saudara. Saya sangat percaya itu. Karena saya udah doakan, saya udah puasakan. Ya. 100.000 ringgit banyak sedikit. Lumayan lah ya. Dapat 1 kereta lapis lah ya. 1.000. Padahal itu masih finishing saja itu di lantai 2. Oke. Itu mengucap syukur ya untuk 5.000 orang cukup. Yang terakhir, ini poin yang paling orang suka karena poin terakhir. Ya, kalau belakang ayat terakhir terus sudah karena sudah ayat terakhir. Jadi ini poin yang orang senang, ya. Karena ini poin terakhir. Kita baca 2 ya. Mengucap syukur membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Mau doanya dijawab? Jangan bersungguh-sungguh lagi. Waktu kami beli tanah di sebelah gereja ini, karena kita di Medan bukan di pusat kota, tapi masih kota Madia, ya, di pinggir lah, tapi masih kota Madia. Buat kami gereja kecil itu cukup mahal. Kalau di rupiah per meter waktu 2010 ya, bukan sekarang. Waktu 2010 itu 500.000. Pas 1.000 itu berapa ringgit ya? Sekitar 150 ya per meter. Tanah gereja itu ada 850 meter. Itu uang dari mana? Saya bilang untuk beli tanah ini aja mimpi. Tapi mimpi yang jadi kenyataan. Lalu dapat tanah, mau bangunnya lagi bagaimana? Saya buat gambarnya besar. 12 kali 30, 3 lantai. Karena ada pendeta yang nasihatin saya. Berkatmu tergantung doamu. Kau minta sedikit, Tuhan kasih sedikit. Kau minta banyak, Tuhan kasih banyak. Jadi kau dapat banyak atau sedikit tergantung permintaan. Saya pikir apa susahnya minta?
Coba siapa sih mau bilang sama saya? Pak Yusuf minta sama saya. Bapak minta sedikit, kok sedikit. Coba bilang. Nah, saya minta Tuhan datang istri saya ini. Kau jangan besar minta. Tuhan ini besar sudah. Ya udah minta lah. Kalau kapasitas iman kecil lah. Gak usah besar. Ya udah minta aja. Ya, terakhir minta besar, ya bapak belum juga kita suruh. Tapi kita minta pelan-pelan, tapi pasti. Ya. Susah apa mudah minta? Hah? Mudah kan? Tapi kenapa kita kadang malas? Doa malas, minta aja malas. Amsal bilang orang malas mobil. Orang malas itu katanya mengambil makanan ke piring, untuk mengangkat makanan ke mulutnya aja dia malas. Ambil makanan ke pinggan, lalu untuk masukkan ke mulut, itu malas. Itulah orang malas. Ya. Jadi mengucap syukur membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya hanya bilang saya ucap syukur. Kita tidak ada uang, dengan terima kasih Tuhan. Semua karena mujizat. Ya. Kemarin waktu kita cor lantai 3 itu sampai detik ini saya tidak tahu siapa yang antar besi bangunan, saya tidak tahu. Saya tanya sama istri saya, "Emang tahu nggak siapa antar?" Tidak tahu. Semua panitia tidak tahu. Itu ada 3 truk masuk besi beton bangunan, tidak tahu. Saya bilang inilah kalau mengucap syukur itu, ya. Inilah jawaban doa, tidak tahu. Begitulah terus begitu. Saudara kalau tanya saya, duit tidak ada. Hanya pas aja lah. Mau makan mie pas, ya ada. Mau jalan ke KL pas. Ya pas, tak lebih lah pas aja ya. Semua pas ya. Itu. Jadi ketika kita mengucap syukur, doa akan dijawab Tuhan. Kita baca Filipi 4 dan 6. Ini poin terakhirnya, Filipi 4 dan 6. Kita baca 1, 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Jadi doa itu jangan ngancam. Doa itu jangan ngancam Tuhan. Tuhan, ini doaku. Jawabnya Tuhan, awas kalau kau nggak jawab. Mengucap syukur, sampaikan segala doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Ini satu, bisa dikatakan hampir 6 bulan ini lebih ya. Bangunan berhenti saja sama panitia gini. Kita bangun gereja tidak usah stres. Tuhan kirim dana, kita kerjakan. Tuhan nggak kirim, berhenti. Kita ibadah di gereja lama, tidak apa-apa. Sampai Tuhan kirim. Kalau kita motor, stres ya. Kalau Tuhan kasih uang beli sepatu baru, puji Tuhan beli. Kalau enggak, pakai sepatu. Enggak usah. Bersyukur. Kira-kira begitu, ya. Saya kasih kesaksian terakhir ini. Di Kota Medan ada seorang bapak namanya Pak Rudi, orang Chinese.
Pak Rudi ini punya penghasilan pendapatan kalau rupiah per hari sekitar 20 juta. Berapa ringgit ya? 20 juta rupiah. Hah? Nah, 6.000. Ya, 6.000 per hari. Siapa di sini pendapatannya per hari 6.000? Nanti saya datang ke rumahnya deh. Ya, 6.000 per hari. Tapi dia punya satu penyakit, susah tidur. Siapa sini yang susah tidur? Lalu sekali waktu oleh temannya yang Kristen, karena dia masih muda, oleh temannya yang Kristen dibilang, kau kemana? Mau ke gereja? Saya boleh ikut. Kamu kan muda. Ya iya, tidak apa-apa ya, kalau mau ikut. Ya, hitung-hitung bawa jiwa baru kan. Lalu pas di tengah-tengah ibadah, khotbah pendeta, Pak Rudi tidur. Pak Rudi tidur. Lalu dia pulang, apa? Heran lah, aku tadi dibawa teman ke gereja nih. Kok ngapain ke gereja? Kita kan bukan Kristen, iya. Tapi akhirnya aku enak tidur di gereja. Ayo, siapa sih yang enak tidur? Ya? Oh iya Pak, gimana Pak? Bapak ke gereja aja terus Pak. Karena di gereja enak tidur. Udah, Bapak ke gereja terus. Enggak dilarang. Karena Bapak ini penyakitnya nggak bisa tidur. Daripada dia makan obat, ke gereja dia bisa tidur. Istrinya dukung, yang sama-sama muda itu. Dia nggak tahu, tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Oke, silakan kamu tidur. Roh Kudus kerja dia. Sekali dua kali dengan firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan yang sia-sia. Terakhir imannya tumbuh. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Begitu imannya tumbuh, dia mulai ditegur sama Roh Kudus. Begitu dia ditegur sama Roh Kudus, dia mulai ngerti yang namanya nangis. Nah, sekali waktu dalam ibadah, udah selesai ibadah. Setelah ini ada ibadah yang kedua. Salam-salaman mau pulang. Terus pelayan lihat, Bapak itu kok nggak pulang? Loh, Pak Rudi, ibadah udah selesai, udah boleh pulang. Iya, tapi saya dengar ada ibadah kedua. Boleh nggak ikut ibadah kedua? Bagus nggak imannya saudara? Dahsyat datang. Boleh Pak, tapi ibadah kedua ibadah wanita. Oh iya, tapi nggak apa-apa, ibadah wanita. Ibadah wanita pun dia ikut. Saking cintanya sama Tuhan. Ini wanita ibadah wanita mendadak. Ya, udah dikirim pesan juga suruh ibadah nggak datang. Lalu dia ditegur. Lalu dia pulang ke rumah. Setelah beberapa waktu lama dia bilang, "Ma, iya, aku aneh setelah dengar banyak firman Tuhan. Kayaknya Tuhan gak suka dengan pekerjaanku. Jadi aku mau tinggalkan pekerjaanku yang penghasilannya hampir 6.000 ringgit itu per hari." Istrinya kaget. Hah? Apa? Anak kita yang pertama masih kuliah,
Mobil itu 2 masih kredit, rumah masih kredit, mau dibayar tapi apa? Jangan kau tinggalkan pekerjaan itu. Sekarang kau nggak boleh lagi ke gereja. Tadi disuruh ke gereja kan? Gak ada lagi gereja semua ini. Kau tinggal nggak boleh. Akhirnya mertuanya datang marahi dia, bilang, Rudy, kau jangan tinggalkan pekerjaan itu. Nanti dimakan apa? Yang berpenghasilan 6.000 ringgit per hari. Saya tahu pekerjaannya, bandar judi. Di kota Medan itu terkenal dengan ada istilahnya king, togel ya. Judi-judi sekarang udah pakai apa? Internet ya. Penghasilan bersihnya bisa 20 juta per hari. Dan Tuhan gak suka, dia suruh tinggalkan itu. Istrinya marah. Ini gara-gara ke gereja ini. Tadi karena bisa tidur disuruh ke gereja. Gitu dibersihkan pelan-pelan, tidak siap. Ya, ada orang kan begitu ya, senang ke gereja, gitu dosanya ditegur, dia mulai rasa tidak enak, mulai datang lagi. Maunya kalau khotbah di gereja, khotbah berkat lah, gak usah singgung-singgung dosa. Begitu ya? Halo, gak usah singgung-singgung dosa ya. Gak usah singgung yang selingkuh ya. Yang utang gak bayar ya. Yang bisa bohong ya. Pokoknya kalau bayar utang, ikut Tuhan diberkati. Terakhir lu gak masuk surga, pendeta bisa gak masuk. Ini imajinasi saya saja. Kalau jemaat saya gak masuk surga, saya gak masuk. Yesus panggil Yesus, ya Tuhan kau sini. Itu jemaatmu kok pada masuk api semua. Kau ngajar apa di bumi? Aku ngajar berkat loh. Enggak kau beritahu kalau utang gak bayar dosa. Enggak kau beritahu ini. Enggak, Tuhannya beritahu mujizat, kesembuhan, sukacita. Nah karena itu umatmu semua pada masuk api, kau pun tidak boleh masuk. Makanya Paulus bilang gini, doakan aku supaya aku berani mengajar, dan supaya kalau jangan-jangan aku mengajar aku sendiri ditolak. Ya katakannya, tidak katakan tidak. Di luar itu datangnya dari setan. Jangan katakan bagaimana ya, Pak, menurut Bapak jadi boleh kan? Bagaimana ya? Kok bagaimana ya? Ya bilang tidak, tidak bilang tidak, jangan bilang sungkan. Kita orang-orang Melayu, Sembara Indonesia, orang Asia Tenggara, rata-rata sopan dan gak terus terang. Kalau orang Eropa, mereka belum terus terang, gak sopan. Ya, nah terakhir marah. Pak Rudi bingung, dia diserang mertua, diserang istri, diserang anak-anak, tidak boleh tinggalkan pekerjaan yang menghasilkan uang 6.000 ringgit per hari. Sementara Tuhan pengen dia tinggalkan itu. Terakhir dia nggak tahu kalau dia tinggalkan, kalau kau tinggalkan sering kita katanya. Kalau kau tinggalkan itu ribut kita. Karena mereka belum mengenal firman Tuhan, saudaraku. Terakhir dia berdoa, Tuhan, berilah jalan keluar. Dia belajar berdoa, bermohon sambil bersyukur. 2003 Kapolda Sumatera Utara itu diganti. Kalau orang-orang pernah dengar dengan namanya Pak Sukanto. Biasanya kalau Kapolda masuk, itu bandar-bandar judi udah kasih mercy ke rumahnya, kasih apa, uang-uang apalah, hadiah-hadiah kecil lah dia bilang, ya, supaya dia punya judi tidak diberantas. Sama waktu Pak Jenderal
Sutanto masuk jadi Kapolda di Sumatera Utara di Medan. Sama hadiah-hadiahnya diberikan, kau bawa pulang semua itu hadiah-hadiah itu. Dia umumkan kepada semua sampai ke jajaran-jajaran berantas narkoba, semua judi tutup, melawan tembak di tempat. Wah, bandar judi bingung. Termasuk dia punya judi, punya Pak Rudi di satu gedung namanya Capital Building. Itulah Las Vegasnya Medan itu di situ. Capital Building. Itu ditutup, semua orang benar-benar judi sedih gigi jari, nggak ada penghasilan. Pak Rudi, puji Tuhan. Lalu dia senang, dia pulang. Judi udah ditutup. Hah? Siapa tutup? Kalau nggak terima mau protes, pergi ke rumah Kapolda. Kapolda yang tutup. Mau ribut Kapolda. Borgol semua. Jadi bukan saya yang tutup. Karena Pak Rudi berdoa, dia tidak mau frontal. Dia berdoa, Tuhan kau yang berdoa. Tuhan kirim Kapolda yang betul-betul keras, betul-betul tidak bisa kompromi. Gitu. Pak Rudi senang. Ketika dia mengucap syukur, doanya dijawab, mertuanya tidak bisa protes karena yang tutup Kapolda. Akhirnya Pak Rudi sampai sekarang jadi anak Tuhan yang baik. Dia punya modal kecil, dia membuka usaha yang resmi, usaha yang sah, yang halal, dan sekarang jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, semua diawali dengan mengucap syukur. Kita jangan hanya dengar kesaksian orang, kita bangga menceritakan kesaksian orang, tapi kalau orang lain mengalami Tuhan, aku pun harus alami Tuhan. Jangan aku belajar mengucap syukur dari yang paling rendah. Semiskin apa, sesakit apapun hidupmu, belajar bersyukur. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Akhirnya mendatangkan mengucap syukur, mendatangkan kekuatan baru. Mengucap syukur mendatangkan mujizat. Dan dengan mengucap syukur, doamu dijawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepertinya sederhana. Ingat, bangsa Israel itu dibinasakan Tuhan hanya karena bersyukur. Hari ini belajarlah mengucap syukur. Kalau saudara tidak senang, kadang kita kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan lain. Mulai hari ini berhenti. Kalaupun ada anakmu yang nilainya rendah atau IQ-nya rendah, kau bilang, Tuhan terima kasih buat anak ini. Mohonkan mujizat buat dia. Jangan kau hanya banggakan anakmu yang pintar, ini loh anakku, yang bodoh kau nggak ceritakan sama